Kita sekarang membahas akun pertama di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yaitu kas dan setara kas atau kas and kas equivalent. Ketika di pengantar akuntansi, kita mengenal cukup akun kas dan kita juga sering mencatat dan melaporkan transaksi dengan nama akun kas saja. Ketika di pengantar akuntansi, kita juga membuat laporan keuangan dengan kas sebagai aset di laporan keuangan. Akun kas yang sudah kita kenal di pengantar akuntansi tetap akan kita pakai di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Hanya saja, perusahaan pada umumnya melaporkan kas itu sebagai kas dan setara kas di laporan keuangan. Jika kita melihat sekilas namanya, kas dan setara kas, berarti yang masuk di dalamnya adalah kas yang selama ini kita pelajari dan juga transaksi lainnya yang tergolong setara kas. Namun, sebelum masuk materi akuntansi untuk kas dan setara kas, kita perlu mempelajari materi pengendalian internal untuk kas. Jadi, sesuai dengan slide ini, kita akan pelajari materi pengendalian internal atau internal control terlebih dahulu. Pengendalian internal ini akan kita pelajari lebih detail di mata kuliah lain seperti pengauditan. Di akuntansi keuangan menengah, materi pengendalian internal diberikan karena untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan pengamanan aset. Tujuan pengendalian internal adalah mengamankan aset. Pengamanan aset itu berarti upaya yang dilakukan agar aset tidak hilang atau tidak dicuri. Aset yang paling rentan untuk hilang adalah kas. Hal ini bukan berarti aset lain tidak penting untuk diamankan, tetapi memang kas adalah aset yang paling likuid yang memiliki resiko lebih tinggi dari aset lainnya untuk disalahgunakan. Jika kita memahami pengendalian internal untuk kas, maka kita diharapkan dapat mengembangkan pemahaman kita terkait bagaimana seharusnya pengendalian internal untuk piutang, untuk persediaan, untuk aset tak terwujud, dan jenis aset lainnya. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari internal control atau pengendalian internal, maka materi kedua adalah kita mengaplikasikan pengendalian internal tersebut ke kas. Pengendalian internal juga dalam bentuk petty cash atau kas kecil dan rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Oleh karena itu, materi ketiga dan keempat kita adalah kas kecil dan rekonsiliasi bank. Materi kelima kita adalah kas equivalent atau setara kas. Di sini kita akan paham bahwa transaksi yang kita laporkan di laporan keuangan tidak hanya kas yang selama ini kita sudah pelajari, tetapi juga ada transaksi-transaksi lainnya yang masuk dalam setara kas atau kas equivalent. Terakhir, kita membahas terkait pelaporan kas dan setara kas dalam laporan keuangan. Pengendalian internal yang akan kita bahas masih terbagi menjadi beberapa topik. Pertama, terkait dengan fraud atau kecurangan dan hubungannya dengan pengendalian internal. Kemudian kita membahas prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal. Setelah itu, kita membahas keterbatasan pengendalian internal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan aset dari tindakan fraud atau kecurangan. Seperti yang kita lihat di slide ini, fraud adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan untuk kepentingan karyawan tersebut namun merugikan perusahaan. Kita juga sudah sering melihat contoh perusahaan atau toko untuk mengamankan aset. Ketika kita ke toko seperti Indomaret, Gramedia, Superindo, dan lainnya, kita sering melihat adanya CCTV dan barcode yang dapat mendeteksi adanya kecurangan atau fraud dalam bentuk pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Perusahaan juga membatasi akses ke gudang tempat penyimpanan persediaan. Hanya terdapat karyawan tertentu yang dapat akses ke ruang itu, bahkan juga dilengkapi dengan finger scan untuk masuk tempat penyimpanan ruang. Hal itu untuk mengamankan aset persediaan dari tindakan fraud. Kenapa karyawan melakukan fraud? Itu karena 3 alasan yang seperti kita lihat di slide ini, yaitu opportunity atau kesempatan, financial pressure atau tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Yang pertama sering kita tahu adalah orang melakukan kecurangan karena dia memiliki masalah keuangan. Contohnya, karyawan memiliki hutang pribadi dengan nominal besar yang untuk menutupinya maka karyawan tersebut mengambil aset perusahaan untuk membayar hutangnya. Atau karyawan memiliki biaya hidup yang tinggi yang tidak sesuai dengan gaji yang dia terima sehingga dia melakukan kecurangan untuk mencukupi gaya hidupnya. Kemudian faktor penyebab kedua adalah adanya peluang atau kesempatan. Contoh yang paling mudah saja. Di lingkungan mahasiswa ketika menghadapi ujian di mana mahasiswa dilarang untuk kerjasama dan melihat buku. Jika terdapat pengawas yang mengawasi secara ketat jalannya ujian, maka mahasiswa tidak akan menyontek atau kerjasama dengan mahasiswa lain. Tetapi jika pengawasan tidak ketat, maka tindakan mencontek mudah bahkan pasti terjadi.
Nah, inilah yang disebut adanya peluang atau kesempatan. Sama halnya di perusahaan, peluang atau kesempatan terjadi jika perusahaan tidak memiliki pengendalian yang baik untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. Contohnya, perusahaan tidak melakukan pengawasan yang baik atas kerja karyawan. Hal itu menyebabkan karyawan menemukan peluang untuk melakukan kecurangan karena mereka berpikir bahwa kecurangan yang mereka lakukan tidak akan diketahui oleh perusahaan. Jadi, jika perusahaan tidak memiliki sistem yang baik untuk mencegah kecurangan, maka bisa saja karyawan yang jujur awalnya akhirnya bisa melakukan kecurangan, apalagi jika karyawan tersebut memiliki masalah keuangan pribadi. Jika perusahaan memiliki sistem yang baik untuk mencegah kecurangan, maka karyawan tidak akan memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Bahkan karyawan yang dasarnya punya perilaku mudah mencuri, bisa saja dia tidak melakukan kecurangan apapun di perusahaan karena sistem perusahaan tidak memberikan peluang sedikit pun untuk dia melakukan kecurangan. Jadi kecurangan itu terjadi bisa saja karena ada kesempatan. Sebab ketiga adalah rasionalisasi. Karyawan ketika melakukan kecurangan, mereka akan menjustify bahwa kecurangan yang mereka lakukan karena mereka berhak melakukan kecurangan, karena contohnya mereka menganggap gaji yang mereka terima terlalu sedikit. Oleh sebab itu mereka berpikir bahwa tidak apa-apa dia mengambil uang perusahaan, karena itu sebenarnya hak mereka di mana seharusnya mereka dibayar lebih tinggi. Jika kita melihat penyebab di sini, tetap saja tindakan kecurangan tetap salah, tidak peduli penyebabnya. Namun bagi perusahaan penting untuk mengetahui penyebab kecurangan ini, dan yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah membuat dan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga tidak ada peluang bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. Internal control atau pengendalian internal merupakan suatu sistem atau proses yang dibuat atau diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua kegiatan mengarah pada pengamanan aset di aspek kegiatan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Lebih detailnya, tujuan pengendalian internal adalah untuk pertama, mengamankan atau melindungi aset. Tujuan ini sudah kita bahas sebelumnya, di mana perusahaan menyimpan persediaan di kulkas atau lemari pendingin untuk mengamankan aset. Perusahaan menyimpan uang di bank untuk mengamankan aset. Perusahaan masang CCTV untuk mengamankan aset. Kemudian kedua, untuk memastikan bahwa transaksi akuntansi dicatat secara akurat dan dapat dipercaya. Ini sudah berhubungan dengan proses akuntansi. Pengendalian internal yang baik akan memastikan bahwa akuntan secara lengkap mencatat transaksi keuangan. Di samping itu, akuntan juga akan mencatat sesuai dengan kondisi real yang terjadi. Tujuan ketiga adalah mewujudkan atau meningkatkan efisiensi kegiatan operasi. Jika kita melihat kata efisiensi di sini, berarti ada upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan dengan biaya rendah untuk mencapai tujuan. Lalu, apa hubungannya dengan pengendalian internal? Ketika tidak terdapat pengendalian internal, maka penggunaan persediaan atau mesin menjadi tidak terkontrol. Kemudian terdapat pemborosan di sana sehingga ini yang disebut tidak efisien. Atau contoh lainnya, perusahaan memiliki AC. AC itu harus dimaintain setahun sekali. Jika perusahaan menerapkan pengendalian internal, maka perusahaan akan melakukan maintenance setahun sekali. Namun jika tidak, maka AC tidak akan di-maintenance sehingga dampaknya AC bisa rusak sebelum umur ekonomisnya habis. Kondisi itu menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang untuk memperbaiki AC atau membeli AC baru. Ini yang disebut tidak efisien. Biaya itu tidak perlu dikeluarkan jika perusahaan melakukan pengendalian internal dengan cara melakukan maintenance AC secara rutin. Contoh lainnya berhubungan dengan pencurian. Jika pengendalian internal perusahaan lemah, maka pencurian bisa saja terjadi. Ketika terdapat barang hilang, maka itu sudah kerugian sendiri buat perusahaan dan disinilah ketidakefisienan terjadi. Tujuan terakhir adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan. Aturan ini baik aturan yang dibuat oleh perusahaan atau pemerintah atau standar, contoh standar akuntansi. Ketidakpatuhan terhadap aturan akan menyebabkan perusahaan memiliki masalah dengan pemerintah. Dan hal ini dapat mengganggu jalannya kegiatan operasi perusahaan. Pengendalian internal memiliki 5 komponen utama. 5 komponen ini menunjukkan syarat-syarat penerapan suatu pengendalian internal di perusahaan. Komponen pertama adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Perusahaan harus memiliki lingkungan yang mendukung tercapainya aktivitas yang berdasarkan integritas dan etika. Untuk ini, perusahaan harus konsisten menerapkan aturan di mana perusahaan akan berikan sanksi atau hukuman untuk tindakan kecurangan atau tindakan tidak etis. Jika terdapat budaya seperti ini, maka karyawan akan berhati-hati untuk berbuat curang karena terdapat lingkungan pengendalian yang menghalangi karyawan untuk berbuat curang. Komponen kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Perusahaan wajib dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis.
Jika perusahaan dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis, maka perusahaan akan dapat menentukan cara untuk mengurangi atau menghindari risiko bisnis tersebut terjadi. Contohnya, risiko kas adalah mudah dicuri, maka perusahaan akan melakukan tindakan pengamanan seperti menyimpan kas di bank. Contoh lainnya adalah aset gedung atau pabrik mudah terbakar karena transaksi produksi. Untuk menghindari atau mengurangi dampak itu, perusahaan melakukan pengamanan gedung seperti memasang alat lengkap terkait dengan pengamanan gedung dari kebakaran. Perusahaan juga bisa melakukan asuransi. Bahkan banyak perusahaan yang memiliki risiko pencemaran lingkungan seperti perusahaan minyak bisa menganalisis bahwa pencemaran bisa saja terjadi. Maka perusahaan sudah mengantisipasi. Jika pencemaran terjadi, maka perusahaan akan melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi dampak pencemaran. Contohnya komunikasi dengan media, masyarakat, dan pemerintah di hari pertama terjadinya pencemaran. Komponen ketiga adalah control activities atau aktivitas pengendalian. Perusahaan harus membuat atau mendesain kebijakan dan prosedur untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan. Contohnya, perusahaan membuat prosedur bahwa komputer kasir hanya dapat diakses dengan password. Contoh lainnya, perusahaan membuat kebijakan atau prosedur bahwa kasir dan akuntan harus orang yang berbeda. Komponen keempat adalah informasi dan komunikasi. Pengendalian internal harus dapat membuat perusahaan untuk mendapatkan informasi penting dan mengkomunikasikan informasi perusahaan di dalam internal perusahaan dan di luar perusahaan. Komponen kelima adalah monitoring atau pengawasan. Sistem pengendalian internal harus dapat diawasi secara reguler atau periodik. Hal ini penting karena bisa saja sistem pengendalian internal sudah tidak sesuai diterapkan lagi atau masih terdapat celah bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak hanya penting memiliki sistem pengendalian internal saja, tapi perusahaan harus selalu memantau apakah sistem pengendalian internal itu masih mendukung tujuan perusahaan untuk mengamankan aset. Setiap komponen di sini penting, namun kita akan berfokus pada komponen control activities atau aktivitas pengendalian. Komponen ini menjadi kunci bagi perusahaan untuk dapat memahami risiko perusahaan seperti fraud atau kecurangan. Aktivitas pengendalian seperti perusahaan bisa berbeda tergantung pengukuran risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini karena setiap perusahaan memiliki risiko yang berbeda, sehingga bisa saja membutuhkan pengendalian risiko yang berbeda juga. Ukuran perusahaan yang berbeda, karakteristik perusahaan yang berbeda sangat mempengaruhi cara perusahaan untuk mengidentifikasi risiko. Jadi inilah 6 prinsip pengendalian internal untuk komponen lingkungan pengendalian. Prinsip pengendalian terdiri dari pertama, establishment of responsibility atau penetapan tanggung jawab. Kemudian, prinsip kedua adalah segregation of duties atau pemisahan tugas. Prinsip ketiga adalah prosedur dokumen. Selanjutnya, prinsip keempat adalah pengendalian aset secara fisik. Prinsip kelima adalah verifikasi pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak independen. Dan yang terakhir adalah pengendalian sumber daya manusia. Kita akan membahas ini lebih detail di slide-slide selanjutnya. Prinsip pengendalian internal yang baik adalah perusahaan menetapkan atau menugaskan tanggung jawab ke karyawan tertentu. Dengan kata lain, pengendalian yang paling efektif adalah jika terdapat satu orang yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Contohnya ketika kita belanja di Superindo, kita melihat ada beberapa mesin kasir. Setiap mesin kasir terdapat karyawan. Karyawan tersebut memiliki jam kerja sesuai dengan shift kerjanya. Jadi contoh shift kerja jam 10 pagi sampai jam 12 siang di mesin kasir A adalah tanggung jawab kasir A. Maka karyawan kasir A itu yang bertanggung jawab atas transaksi di mesin kasir A di jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Karyawan lain tidak boleh akses mesin kasir A tersebut di rentang waktu tersebut. Kenapa ini penting? Karena jika terdapat kesalahan atau kurang uang kas di mesin tersebut, perusahaan akan melacak penyebab masalah. Kemudian jika kesalahan terjadi di jam 10 sampai jam 12 siang, maka perusahaan dapat mengetahui bahwa karyawan kasir A yang melakukan kesalahan. Jika tidak terdapat sistem yang mengatur itu, di mana di jam 10 sampai jam 12 siang terdapat lebih dari satu karyawan yang mengoperasikan mesin A, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menentukan siapa yang salah. Penetapan tanggung jawab ini juga didukung dengan sistem yang membatasi akses ke aset. Contohnya, walaupun sudah ditetapkan mesin kasir A dipegang oleh karyawan A di jam 10 pagi sampai jam 12 siang, perlu juga mesin kasir itu diberikan password dan username. Password dan username untuk setiap karyawan harus berbeda. Karyawan A akan masukkan password dan username di kurun waktu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Karyawan A juga harus tahu prosedur bahwa jika dia meninggalkan mesin kasir di jam itu atau setelah jam 12 siang, maka karyawan harus log out sehingga tidak terdapat orang lain yang akses mesin kasir tersebut dengan username dan password karyawan A. Jadi jika walaupun kesalahan ditemukan jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kemudian ditemukan juga terdapat akses dengan username dan password karyawan C contohnya,
maka bisa saja perusahaan menentukan karyawan C yang salah. Penetapan tanggung jawab juga memudahkan perusahaan untuk mengetahui siapa yang mencatat penjualan, siapa yang masuki ruang persediaan, sehingga perusahaan dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan pencatatan, hilangnya kas atau barang, atau persediaan dan kecurangan lainnya. Prinsip kedua adalah segregation of duties atau pemisahan tanggung jawab. Pengendalian internal yang baik memastikan bahwa orang yang berbeda memegang pekerjaan atau tugas yang berhubungan. Contohnya, tugas yang berhubungan adalah tugas penerimaan uang dan pencatatan uang. Penerimaan uang atau kas dilakukan oleh kasir dan pencatatan uang atau kas dilakukan oleh akuntan. Dengan kata lain, kasir dan akuntan harus orang yang berbeda. Kenapa hal ini penting? Karena jika kasir bertugas menerima dan mencatat uang atau kas, maka itu rawan terjadinya kecurangan. Contoh, kasir menerima kas 1 juta tapi bisa saja hanya menulis 900.000. Tugas kasir hanya menerima kas. Selanjutnya, catatan penerimaan kas akan terekam dalam kas register tape atau printout mesin kasir. Printout itulah yang dicatat oleh akuntan dalam jurnal. Dan akuntan tidak boleh memegang kas fisik. Jadi, jika kasir dan akuntan dipegang oleh orang yang berbeda, maka tidak terdapat peluang bagi kasir atau akuntan untuk melakukan kecurangan. Di samping itu, ini mudahkan verifikasi di mana terdapat pihak independen akan bandingkan catatan atau printout kasir, jumlah fisik kas yang juga dibandingkan dengan catatan akuntansi. Contoh lainnya adalah pihak yang mendesain sistem komputer akuntansi perusahaan adalah bukan pelaksana sistem itu. Jadi pihak desain sistem akuntansi berbasis komputer itu bukan dilakukan oleh akuntan. Jika akuntan juga mendesain sistem komputer akuntansi, maka dia bisa saja membuat celah kecurangan dalam sistem atau software. Akuntan tetap berkontribusi dalam memberikan arahan atau informasi ke desain sistem, tapi akuntan bukan yang mendesain sistem. Contoh lain adalah di transaksi pembelian. Transaksi pembelian terdiri dari aktivitas pemesanan barang, persetujuan atas pemesanan barang, penerimaan barang, persetujuan pembayaran barang, serta pembayaran barang. Aktivitas itu jika dipegang oleh orang yang sama akan dapat menimbulkan fraud seperti kualitas barang rendah, harga barang tidak sesuai dengan realnya, jumlah barang yang diterima secara real tidak sesuai dengan laporan penerimaan barang. Demikian halnya dengan transaksi penjualan yang meliputi aktivitas penting seperti menerima pemesanan barang, pengiriman barang ke customer, mengirimkan tagihan customer, dan menerima pembayaran. Jika tidak terdapat pemisahan tanggung jawab untuk aktivitas-aktivitas tersebut, maka kecurangan bisa terjadi. Pihak penjual dapat melakukan penjualan tanpa persetujuan, dan hal ini dapat mengakibatkan pihak penjual bisa menjual barang tidak sesuai dengan harga normal yang ditetapkan oleh perusahaan di mana pihak penjual ingin mendapatkan komisi penjualan. Fraud lainnya adalah pihak yang mengirimkan barang bisa saja melakukan pencatatan akuntansi yang menyebutkan barang sudah diterima padahal barang diterima untuk kepentingan pribadinya. Fraud lainnya adalah pihak yang menerima uang, jika dia juga mencatat maka dia akan mencatat penerimaan uang lebih rendah dari realnya. Prinsip ketiga adalah prosedur dokumen. Dokumen merupakan bukti transaksi untuk setiap aktivitas atau transaksi yang terjadi. Kita sudah memahami di pengantar akuntansi bahwa ketika kita mencatat transaksi maka harus didukung dengan bukti transaksi atau dokumen. Dokumen pengiriman barang menunjukkan bahwa barang telah dikirimkan. Sales invoice atau invoice penjualan menunjukkan bahwa perusahaan telah mengirimkan tagihan ke customer atas barang yang telah dikirimkan oleh perusahaan ke konsumen tersebut. Di dalam dokumen pasti terdapat tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut sehingga perusahaan dapat melacak siapa yang bertanggung jawab atas sales invoice atau dokumen pengiriman barang. Nah, prosedur dokumen yang dimaksud adalah prosedur tidak cukup memiliki dokumen tapi juga dokumen tersebut harus diberi nomor. Dokumen dengan nomor memudahkan perusahaan untuk melacak sumber dokumen tersebut berasal, menentukan waktu terjadinya transaksi, dan dapat mendukung catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya. Sekarang kita membahas prinsip aktivitas pengendalian yang keempat, yaitu pengendalian secara fisik. Ini jelas pasti mengamankan aset dan juga mendukung catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya. Aset diamankan secara fisik melalui perangkat CCTV, finger scan, gedung atau ruang yang dikunci, alarm, dan masih banyak contoh lainnya. Kita mulai dari perangkas tempat penyimpanan uang atau dokumen berharga. CCTV memudahkan perusahaan untuk mengawasi aset dan mencegah tindakan pencurian atau juga dapat menemukan pencurinya. Kemudian terdapat finger scan. Alat ini selain untuk bukti presensi karyawan tapi juga digunakan untuk hal lainnya. Contoh, untuk akses masuk ke gudang, maka karyawan harus melakukan finger scan. Contoh lainnya yang sering kita temukan adalah ruang atau gedung yang dikunci. Contohnya, ruang yang rawan untuk pencurian atau penyalahgunaan adalah gedung penyimpanan persediaan dan ruang yang berisi dokumen penting.
Alarm juga penting untuk mendeteksi adanya pencurian. Sistem pengendalian internal menuntut adanya pihak verifikator atau pengawas yang independen. Tujuan pihak pengawas ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sesuai tujuan. Kita langsung saja mengambil contoh transaksi antara akuntansi dan kasir. Seperti yang sudah kita bahas di topik pemisahan tanggung jawab, kasir tugasnya menerima dan mengeluarkan uang, akuntan bertugas melakukan pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Untuk dapat memastikan bahwa kasir dan akuntan ini melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, terutama prosedur pengendalian internal, maka perusahaan harus secara periodik memeriksa atau memverifikasi catatan atau dokumen yang dikeluarkan oleh kasir dan akuntan. Pemeriksaan itu walaupun secara periodik, tapi penting untuk dilakukan secara mendadak. Kemudian, pihak yang melakukan pemeriksaan pekerjaan akuntan dan kasir adalah orang yang independen untuk mencegah konflik kepentingan. Dan hasil laporan pemeriksaan disampaikan ke pihak manajemen perusahaan yang menugaskan untuk melakukan verifikasi. Pihak manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan tindakan atas hasil laporan verifikasi. Di gambar, kita melihat peran pihak verifikasi independen. Dia mendapatkan informasi catatan akuntansi dalam saldo kas. Kemudian dia membandingkan data itu dengan jumlah fisik kas yang dipegang oleh kasir. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaan itu dilaporkan ke manajemen untuk dicari sumber masalahnya dan bisa saja mengarah pada perbaikan sistem pengendalian internal jika kelemahan yang ditemukan adalah sistemnya. Sistem pengendalian internal juga penting untuk memastikan terdapat pengendalian sumber daya manusianya atau karyawan perusahaan. Salah satu caranya adalah melakukan rotasi karyawan. Contohnya di departemen penjualan barang, terdapat orang atau beberapa orang yang bertugas untuk membeli barang dan menghubungi pihak penjual di perusahaan lain. Transaksi di sini rawan terjadi kecurangan karena terdapat peluang karyawan bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya, penjual akan berikan fee atau lebih kepada karyawan jika perusahaan karyawan membeli barang yang dijual oleh pihak penjual. Jadi karyawan akan berusaha menggunakan penjual tersebut walaupun terdapat penjual atau supplier lain yang memiliki barang lebih bagus kualitasnya dan dengan harga lebih murah. Tapi karena karyawan ini mendapatkan fee dari penjual itu, maka karyawan akan berusaha minta perusahaan untuk beli barang dari supplier tersebut. Transaksi jual beli sering terjadi di departemen pembelian dan pasti berlangsung lama. Jika hal ini terus terjadi, maka akan merugikan perusahaan yang bisa saja mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli ke supplier lain. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan rotasi. Karyawan yang bertugas sering menghubungi penjual atau supplier tersebut dipindahkan di bagian lain. Tentunya rotasi ini memperhatikan keahlian atau bidang karyawan. Jadi tidak mungkin karyawan yang biasa di bidang pembelian kemudian dirotasi ke bagian keuangan atau akuntansi. Rotasi tetap dalam area bidang karyawan tersebut. Cara lain untuk pengendalian karyawan adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berlibur. Ketika karyawan sedang berlibur atau tidak bekerja, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan kualitas kinerja perusahaan jika karyawan tersebut berlibur dengan ketika karyawan tersebut bekerja. Perusahaan bisa saja menemukan perbedaan yang mengarah pada fraud jika karyawan yang berlibur itu melakukan fraud. Tapi bisa saja perusahaan tidak menemukan perbedaan karena karyawan memang tidak melakukan kecurangan ketika dia bekerja, atau bisa saja tidak ditemukan perbedaan karena bukti tidak cukup membuktikan bahwa karyawan melakukan kecurangan. Aktivitas pengendalian internal lainnya adalah melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Hal ini biasa dilakukan di tahap rekrutmen. Perusahaan biasanya mensyaratkan karyawan yang diterima mulai dari minimal pendidikan, ada info bebas dari catatan kriminal. Perusahaan juga dapat memeriksa sendiri latar belakang karyawan, contohnya untuk mengetahui kenapa karyawan tersebut berhenti dari perusahaan sebelumnya. Di bukunya Wegan juga disebutkan bahwa perusahaan jangan menanyakan informasi pelamar itu ke karyawan di perusahaan yang kenal dengan pelamar. Hal ini karena informasi dari orang yang kenal dengan pelamar menjadi tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, perusahaan harus secara mandiri mencari informasi latar belakang karyawan tersebut. Ini penting karena tentunya perusahaan tidak akan menerima karyawan yang memiliki sejarah fraud atau ada potensi ke sana. Kita sudah mempelajari beberapa komponen dan prinsip pengendalian internal yang idealnya dimiliki oleh perusahaan. Namun bisa saja tidak semua perusahaan menerapkan pengendalian internal secara ideal karena terdapat keterbatasan. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengendalian internal. Beberapa perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk mendanai pengendalian internal dalam konteks yang ideal. Keterbatasan kedua adalah faktor sumber daya manusianya. Sistem pengendalian internal yang baik tidak akan berguna jika karyawan tidak mendukung.
Contohnya, perusahaan tetap melakukan pemisahan tanggung jawab antara kasir dan akuntan, tapi jika kasir dan akuntan tersebut bekerja sama, maka sistem pengendalian internal menjadi tidak efektif. Kemudian keterbatasan adalah ukuran perusahaan. Tadi disebutkan untuk pengendalian internal yang baik ada akuntan sendiri, kasir sendiri, dan verifikator sendiri. Dari ini sudah ada 3 orang atau 3 pihak. Jelas ini membutuhkan banyak orang untuk mencapai pengendalian internal yang baik. Perusahaan kecil akan kesulitan untuk memenuhi ini karena pastinya perusahaan kecil memiliki transaksi yang tidak sebanyak perusahaan besar, sehingga pasti akan menganggap tidak efisien untuk membayar banyak orang untuk menangani aktivitas yang sedikit. Di samping itu, walaupun perusahaan kecil menganggap bahwa penting akuntan sendiri, kasir sendiri, dan verifikator sendiri, walaupun transaksi tidak sebanyak perusahaan besar, tapi sekali lagi masalah dana terkait gaji karyawan menjadi kendala. Jadi pemisahan tanggung jawab untuk perusahaan kecil menjadi sulit untuk dilakukan. Yang jelas memang tidak ada pengendalian internal yang sempurna karena dipengaruhi oleh banyak faktor, dan perusahaan tetap wajib untuk mengevaluasi kualitas sistem pengendalian internal secara rutin untuk mengetahui kelemahan sistem yang dimiliki untuk dilakukan perbaikan atau modifikasi sistem pengendalian internal. Kita sudah membahas pengendalian internal yang menjadi topik pertama di materi kas dan setara kas. Selanjutnya kita menerapkan pengendalian internal itu untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di video selanjutnya.